sortir program-program kerja yang setidaknya ada output untuk mahasiswa dan untuk masyarakat. Jadi tidak hanya berfokus ke mahasiswa pariwisata saja, tapi bisa berdampak ke mahasiswa di luar pariwisata juga, ke masyarakat, ke dosen bahkan kalau bisa. Tuh, dicabangin di apa namanya? Kalau bisa dibikin 2 poin sekalian. Kok bisa lebih 3 juga nggak masalah. Karena yang lihat kalian lebih Gulvan yang jelas bisa 2. Tapi kenapa nggak bisa bikin 3? Kok bisa bikin 3 sekali? Jadi manfaatin kesempatanmu untuk apa ya? Menggali lebih dalam, dan kesempatanmu bertanya cuma sekali. Bertanya dalam tanda kutip kesempatannya, bukan jumlah pertanyaannya. Kalau jumlah pertanyaan mah mau kalian punya 5 pertanyaan dalam satu sesi kalian juga nggak masalah. Gitu. Misalkan ini pertanyaanku bisa digali lagi, bisa dicabangin lagi. Sebenarnya nggak harus digali, dicabangin. Walaupun tidak berlinear, nggak satu arah. Misal sudah satu arah nih, karena ini kan pertanyaan satu arah. Beloknya saya bisa. Jadi 3 pertanyaan. Tapi dengan 3 pertanyaan itu bisa 3 topik yang berbeda. Itu nggak masalah. Misalkan awalnya menanggapi, habis menanggapi reaksi, setelah reaksi menurut Anda itu bisa. Dan bagaimana itu juga bisa. Apa itu juga bisa. Tak kasih berapa isu di kampus sekarang. Dengar di visi besok itu PKKMB perlu dihilang. Jadi cuma ada PKKMB Univ, PKKMB Fakultas, Prodi gak ada. Tuh isunya. Itu bisa kamu kulik lagi. Bikin pertanyaan itu bisa. Tambah lagi, ada lagi isunya. Besok setiap Ormawa itu per divisinya cuma ada 1 proker loh. Misalkan MIBA ya PSDM yang biasanya ada Hakrab, PKKMB, terus apa namanya ya PKKMB. Itu besok tahun depan nggak ada, cuma 1 kok. Milih berarti efisiensi semua. Apa? Beneran cuma 1 semua. Jadi misalkan katakanlah ada 7 divisi. Walaupun itu kayak poin yang kira-kira utama yang penting. Jadi, gitu tuh 1. Di hadapannya tuh gini, kalau kata udah kan 1 divisi itu bikin satu proker tapi bisa besar sekalian. 1 tapi besar sekalian. Jadi PSDM 1 tapi besar, MIBA 1 besar, Litbang 1 besar. Jadi enggak yang misalkan katakanlah agenda MIBA ada 4 proker, kecil-kecil besar. Nah harapannya Bu, kalau kata pengennya Bu Dekan itu 1 tok, tapi lebih besar. Jadi total itu cuma ada 7 kalau misalkan gitu. Tuh, itu bisa kalian gali. Entah yang kalian mau bikin pertanyaannya tentang langkah atau apa itu juga bisa. Pertanyaan langkah, misalkan katakanlah dengan isu yang beredar seperti ini, langkah tepat apa yang menurut Anda bisa dijadikan agar isu ini tidak terjadi? Walaupun ini cuma baru sekedar isu, tapi apakah ini takutnya yang ditakutkan kita adalah itu benar-benar terjadi? Itu juga bisa. Ada apa lagi ya? Alasan dasar
ada yang maju cuman gara-gara disuruh, nggak dari hati, juga bisa. Itu jadi pertanyaan. Kadang ya kata gini pertanyaan, kasih aku alasan kenapa kamu mau maju di calon ketua hima kali ini. Karena yang saya lihat kan Anda kan awalnya di BEM dan punya kesempatan untuk jadi petinggi di BEM. Kenapa Anda tidak meneruskan sana malah pulang untuk ke pariwisata? Apakah Anda didesak atau gimana? Coba jelaskan, juga bisa. Kayak seperti itu. Oh, jangan ChatGPT lah. Ada isu lagi. Itu terus ke pergerakan dosen tentang mahasiswa yang terlalu lambat, tidak peka sama mahasiswanya. Kan ketua hima punya hak, punya power untuk bilang ke itu. Bisa pertanyaan. Penyelewangan itu juga bisa ada lagi, penyelewangan kekuasaan. Aku kalian udah tahu loh yang ketua BEM gigit. Bisa jadi pertanyaan. Itu kan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Juga bisa di pertanyaan. Jadi apa yang kalian udah tulis itu dilanjutin, tapi dibikin poin lagi, dobelin, tilpelin kalau bisa. Jadi dia nggak cuman kepatok cuma satu jawab pertanyaan buat satu orang. Katakanlah kamu punya kamu punya 4 pertanyaan sekalian, karena kesempatan cuma satu. Jadi nek misalnya melakukan dari topik pertama pembahasan hibah nggak apa? Tinggal caramu untuk nyalurin pertanyaan. Sama ini mas, atau dan terkait ini, itu juga bisa nyambungin ke sananya. Itu juga bisa. Jadi beneran dua pertanyaan yang topik beda itu nggak apa sebenarnya? Nggak apa. Nggak apa. Bener-bener nggak apa. Atau bisa bikin satu pertanyaan. Ya sebenarnya aku bukan nyuruh kalian untuk bikin itu, tapi kalau kalian punya satu pertanyaan dan itu bisa bikin dia, menurut kalian itu bingung, itu nggak apa. Yang benar-benar bisa buat mikir dia dan merusak dia, itu juga bisa. Karena kalau udah mau jadi seorang ketua harus dilihat ketangkasannya dia dalam menjawab pertanyaan, dalam menghadapi situasi tidak terduga. Kan salah satunya itu dikasih pertanyaan. Kalau dia kelabakan berarti kan tugasnya kalian untuk melihat, untuk mempertontonkan ke orang-orang, ternyata orang ini gini. Gak bisa kalian sanggah. Menurut saya jawaban kalian normatif atau gimana bisa. Setelah dia jawab, kan ada punya kesempatan untuk menyanggah atau memberikan tanggapan. Tinggal kasih aja. Menurut saya jawaban Anda yang berikan itu masih sangat normatif, tidak menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Kurang detail, kurang gimana, terlalu normatif banget, terlalu general banget untuk bertanya, untuk menjawab. Gak spesifik apa yang saya inginkan. Bisa. Dan juga hima itu bukan lagi himpunan mahasiswa, tapi himpunan event mahasiswa. Jadi hima kan harusnya kan hima bikin event ada outputnya. Misal ada forum mahasiswa untuk sama dosen. Di sini aja ada. Marwahnya kan harusnya ada, menjaga. Kalau misalkan udah begini, harusnya kan untuk menyonding ke atasan bahwa kita tuh anak prodi juga ada ini, ada keluarga, ada keluarga itu. Bukan cuma penyelenggara event doang. Event seneng, event apa. Respon dan tanggapan Anda tentang gimana nih himpunan mahasiswa itu kadang tergeser sama
opini himpunan event mahasiswa, isinya cuma event, nggak ada berbentuk output dan nggak bermanfaat untuk mahasiswanya sendiri, isinya cuma seneng-seneng. Nah itu respon Anda kayak gimana dan tanggapan Anda seperti apa untuk mengubah persepsi masyarakat, persepsi mahasiswa dan masyarakat kembali ke marwah seharusnya, bahwa hima itu nggak selalu tentang event tapi dampak itu bisa bukan kembali ke itu tujuan awal gitu. nah juga bisa kok, misalkan mau dibikin pertanyaan banyak banget mau bisa dibisarkan. Turun orang khawatir aku mau Kayak oleng. wis layu-layu banget loh yang Riman pandang balik kampus. ya pertanyaan atau masih bingung dengan apa yang mau dibikin, atau mas aku punya ini tapi gimana ya cara ngolahnya juga bisa. Mas tanya mas, mamanya kan kita kan udah tahu tuh kayak isu-isu di dalam kampus sih. Apa bakal jalan itu mikir kayak oh ini dikasih tahu nanti mau gimana? Gimana? Kan contoh kayak tadi masih kayak pertanyaan di depan gitu. hima katanya besok bakal ada PKKM, cuma PKKM Prodi nggak ada kan, mesti sebagai mahasiswa angkatan 25 kan Istilahnya kita belum ada akses tuh harusnya. tapi kok tahu Udah tahu. Isu-isunya tuh mereka boleh tahu tuh nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Hal-hal yang itu mah bikin kalian menonjol. Dalam artian ya, oh ternyata ya dengan aku kasih tahu ini kan akhirnya melek gitu loh, akhirnya ternyata ada yang salah nih sama Sistem yang mau ada. nah sama kampus biru satu ini. Jadi ada yang salah kok tiba-tiba yang dari dulu ada atau apa namanya sejarahnya PKKM Prodi terus ada terus tiba-tiba kok nggak ada, alasannya apa? Salah satunya yang tadi yang strategi cuma satu, alasannya untuk memangkas budget Ormawa. Tapi kan kesian juga buat sekarang ada kan ya termasuk angkatan kalian yang ada sistem poin PEM. Kesempatan kita makin dikit gitu ya. Kesempatan dikit. Rebutan jadinya. Katakanlah 7 apa namanya? 7 proker. Anahima udah pasti masuk ya. Itu ada Anahima itu pasti udah pasti masuk. Kan oprek untuk teman-teman yang memberikan kesempatan untuk yang belum pernah ikut proker atau mencari poin PEM, mencari relasi dan lain-lain. Jumlah mahasiswa kalian 188 lawan ditambahin angkatan 24 yang isinya 114. 7 proker nih yang diambil cuma 20 sampai 30. Kebagi data enggak? Enggak tahu. Itu bisa langkah misalkan main tanya Anda kan sebagai ketua hima, langkah apa pemerintah apa yang bakal kamu melakukan untuk ini karena ada isu ini. Di situ kita manggilnya kakak kah atau apa? Mas. Mas, Bro, le, Pak Le, Pak D. ngono ta apa? Iya bisa. Kalian mau cari isu-isu tinggal buka IG, ada beberapa IG yang bahas isu di UNY. Itu kayak apa namanya? Garda Biru. Terus UNY bergerak, terus mana bocor alus. Banyak. Bocor halus. Mana? Mau tanya? Kan tadi kalau misalnya udah pertanyaan beda, misal satunya bahas isu tapi satunya lagi masih pengen nanyain yang terkait visi atau misinya tuh nyeleweng itu nggak apa? Enggak apa-apa. Itu malah bagus karena bikin dia mikir. Ngetes kan? Kita kan gunanya untuk ngetes dia. Layak gak jadi ketua hima? Lamun ra jadi ketua hima. Nek mau maju cuman gara-gara jabatan dan apa namanya rasa Pengen ini. sayang sama Prodi ya percuma, nggak bawa ilmu dari apa yang dia dapatkan di bawah.
bukan cuma gara-gara saya nggak aku nek ngono ya iso. Oh, berarti itu juga ikut BEM. Jadi sekarang Lah iya. Sekarang. dia megang festival lah kemarin. Kecer. Akhirnya aku paling Jadi backgroundnya dia ya tak jelasin. Backgroundnya dia tuh dulu ikut staf muda di BEM. Setelah ikut staf muda di BEM, dia lanjut jadi staf MIBA di BEM. MIBA kan minat dan bakat, jadi dia ngurusin segala non akademik di FISIP. Prokernya yang dia pegang itu Festival Cup atau FISCUP, itu acara olahraga non akademik pokoknya yang mempertemukan semua prodi yang ada di FISIP. Tuh bisa atau ada juga kalau misalkan ada isu yang di BEM kan senioritasnya kenceng. Nah, latar belakangmu sebagai Anda sebagai staf di BEM itu kan juga pasti kena dampak senioritas. Apakah senioritas bakal dibawa ke di HIMA yang notabene HIMA kita masih baru berjalan 3 tahun. Tapi saya bikin pertanyaan tentang kultur apa yang Anda ingin ciptakan dan ingin buat di HIMA yang baru ini. Apa? Kultur dan habit apa yang bakal kalian Anda bangun di HIMA kita yang notabene kita HIMA baru, kalah jauh dengan HIMA yang lainnya, udah puluhan tahun udah ada, belasan tahun udah ada. Tuh bisa atau menjaga relasi dengan kayak tadi ada programnya Senan Desa Sama desa wisata. Itu relasinya itu apakah cuma bertahan dengan MOI, apakah proker itu bakal terus ada, karena mengingat itu bisa dijadikan tempat magang mahasiswa besok MOI yang di sana. Kalau Senan Desa dihilangkan, hilang juga kesempatan kita untuk jangan ada yang makan di sana. Itu juga bisa, karena sekarang ya udah ada tuh yang di Rivermoon Klaten itu 5 tahun bersamanya. Kalau misalkan ada dari kita mau makan di sana juga bisa, kalau udah ada MOU-nya. Cuma Anda dulu belum store pertanyaan. Ya kan kemarin udah Store. bilang Store Mas Deva. store Iya, di grup nanti. biar aku lihat. Ya. Sekarang hari Selasa. Selasa Rabu, Kamis, Jumat, 2 hari lagi ya? 2 hari lagi. Besok siap kirim pertanyaan baru belum? Aku tanya atau siap belum? Kalau Selasa apa misalkan- besok? Kalau misalkan besoknya jam Sore lah. Boleh nggak? 3 sore. Besok was apa? Penjas. Sama? Kamis kenapa sih? Kamis? Enggak. Rabu aja. Mereka UAS dan kita UAS. Aku ya UAS. Ya makanya. Nah, kan kita buat. Kak Deva kan lihat. Aku juga ikut turun nanti. Tenang aja. Nanti kalian tinggal pilih aja ini masuk gitu aja. Kan ada banyak pilihan, tinggal masukin aja. Aku bakal store juga. Store tenang toh. Mak Ceng sama. Rabu malam Enggak. Jam 6. Ya. jam 10. Deal. Oke, 10 kenapa Deal. sih? Deal. Angka Jawa sukanya ganjil 7. 7. Jam 10. 6. Oke. Kok Deal. kayak mau sih? 10 2. Kita tabungannya terlalu. Aku 6. Kan aku 6. Di besok jam 6 udah share pertanyaan ya yang udah aku bilang tadi yang bisa kalau misalkan bisa dibikin 4-3 juga gak masalah, atau bikin satu yang bikin pusing juga gak masalah, atau mau nerusin yang kalian udah buat juga gak masalah. Kono udah mau tanyain Yang paling hot tuh apa, Mas? paling hot sekarang BEM. paling hot sekarang tuh adanya gerakan kosong Gimana tuh? di punya kita. Gimana? Hmm? Gimana? Gimana? Gak nyoblos. Enggak,
kok nggak nyeblos tuh golput. Iya. Nggak Jadi, milih dia. Milih, Nggak setuju. milihnya kotak kosong. Nah, Jadi Oh, di sistem tuh bakal ada dua sistem, dua pilihan. Pilih nomor 01 atau kotak kosong. Kosong tuh golput maksudnya. Enggak. Enggak, Apa? justru Jadi malah nggak setuju. hak dia buat memilih tapi enggak, karena dia nggak setuju sama ininya si Oh, calonnya. berarti malah karena nggak Lebih setuju milih itu. kotak kosongnya. Misalnya dia kayak nggak serap sama ininya, milihnya ke kotak kosong biar dia nggak golput. Nah sekarang udah ada gerakannya. Besok ya. Besok ya. Tahun kemarin iya. Nah itu bisa kamu jadi pertanyaan. Karena kemarin tahun kemarin ini Mas Dian jadi ketua IMA tak kosong. Jadi kayak tahun ini lah, ini kan pemilu yang resmi, terus menang kotak kosong, nyalon lagi. Tuh, jadi ada 2 kali. Berarti 2 kali kesempatan kayak Misalkan aku kalah sama kotak kosong, kok besok bakal dibuat lagi. Nah, tapi akunya oke nggak, bisa Tyson nggak ketangguhannya itu tadi. tuh. Tapi kalau tahun ini kotak kosong lagi yang menang, punishmentnya himanya dibekukan. nah itu gimana? Himanya dibekukan, ikut Nggak ada kegiatan. nggak ada, kita sama satu periode sama. Berarti kan hitungannya dari bulan setelah 1 tahun himanya dinonaktifkan karena gagal untuk meregenerasi dan tidak kooperatif. Mahasiswanya dong. Yang juga kena efeknya mahasiswa. Iya. Karena untuk ya katakanlah untuk belajar dan mencatat program dan menjalankan sidang lain bilang harus ke BEM dulu, sedangkan BEM saingannya satu fakultas yang isinya 10 prodi. Mau nyari di volunteeran, lawannya orang-orang Jogja, bahkan di luar Jogja ada juga. Efeknya di sana. Ada gerakan kota kosong. Terus sekarang lagi apa? Ya itu tadi yang ketua BEM gigit sama nyakar itu buat banget malah sekarang. Sekarang hari ini baru konferensi Pak ya. Wah, hasilnya Bisa. besok. Hasilnya nanti IG Pak ya. Lupa nih. Kosong. Duba. Siapa lagi ya? Itu bawah. Lah iya. Wong Pusat. Jadi ada salah satu dosen kita itu tuh mantunya Pak Harto. Bisa ada orang, ada dosennya. Bisa ada dosennya. Kamu keren datang? Nah, ini nama dosen apa? Kan tanya dong. Mau tahu orangnya? Tahu, Siapa? tahu mukanya. Mana? Ditunjukin video. Siapa? Nggak tahu nama. Lupa namanya, cuman tahu mukanya. Gimana? Wajahnya. Ya, Melas gitu. Putih. Kerudungan kerudungnya. putih. Ya putih lah dosen. Rata-rata putih. Kamu ya. Ada motif. Tuh, satu. Terus kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Pelecehan seksual. Catcalling kak. Dan lain. Terus stigma prodi baru itu juga lagi ada. Senyum. Bisa. Ini jumlah mahasiswa yang tiba-tiba melonjak di pihak kita. Angkatanku cuma 94, angkatan 24 114, angkatan 198. Lonjakan kuantitas mahasiswa yang tinggi ini apakah tidak mempengaruhi kelas makin banyak,
ruangan juga perlu banyak. Apakah dari ketua hima itu bisa mengajak dosen untuk berdiskusi, mencari jalan tengahnya? Itu juga bisa. Nah, itu ke apa ketua hima ya bisa toh. Sebenarnya ketua hima juga bisa untuk menyonding itu. Tak kirain masalah di nanti di prodinya. Ya itu kan keluhan kita, keterbatasan ruangan. Ruangan itu aja, kuliah sampai malam. Ada yang kuliah sampai 6:30 baru selesai. Kita. Ada yang 6:30 baru mulai. Ada politik, suku politik 6:30 baru mulai, selesai jam 7. Itu ada. Bisa jadiin pertanyaan. Bagaimana teman-teman? Oke. Berarti paling nggak kita komunikasi biar nggak ada yang terlalu sama, biar paling nggak pertanyaannya lebih luas, Ya. nggak sama. Bisa. Bisa dijadwalin di grup. Kamu bahas apa? Kamu bahas apa? Kamu bahas ini, kamu bahas ini. Tuh. Oke? Insyaallah. Betul Mbak, betul. Enggak. Tuh, ceritain enggak? Sebelum kita ke sana lagi. Cukup. Cukup. Enggak tahu tuh. Cukup. 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 Anda? Insyaallah. Siap. Lagi. Makasih ya teman-teman. Kita dapat banyak info. Isu baru.